Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triska Indah Safawati, saya dari Kimia A dengan NIM 210603110014. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil asum saya, yaitu kinetika, kimia, dan order reaksi. Kinetika kimia yaitu membahas seberapa cepat reaksi tersebut dapat berlangsung. Sedangkan termodinamika yaitu membahas tentang apakah reaksi dapat berlangsung. Di dalam reaksi kimia ada reaksi yang berjalan lebih lambat, yaitu misalnya pembentukan kerang gigi. Dan ada juga reaksi kimia yang berjalan lebih cepat, seperti adanya bom atom. Selain cepat, dia mempunyai energi yang sangat besar dan daya rusak yang berbahaya. Selanjutnya, laju reaksi adalah mengukur seberapa cepat reaksi dapat berlangsung dalam satuan waktu. Biasanya dinyatakan dengan perubahan konsentrasi tiap satuan waktu, misalnya reaksi 2A menjadi B. Persamaan lajunya yaitu sama dengan min 1 sama dengan negatif 1/2 dikali delta konsentrasi A per delta T, atau delta konsentrasi B per delta T. Untuk reaksinya yang lebih lengkap atau yang melibatkan yang bukan hanya satu reaktan, yaitu misalnya A ditambah B berubah menjadi C tambah D. Masing-masing koefisien ini akan berbanding terbalik jika masing-masing koefisien ini akan berbanding terbalik dengan lajunya, dan tiap kali reaktan akan bernilai negatif, sedangkan produk akan bernilai positif. Dan jumlah molekulnya yaitu ada molekul A dan molekul B. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan laju reaksi. Yang pertama, luas kontak. Luas kontak yang dimaksud adalah luas kontak antar reaktan. Maksudnya, semakin besar luas kontak, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Misalnya pada air yang ada di dalam bak mandi, kita melihatnya airnya jernih tanpa muncul endapan, meskipun dia mengandung ion-ion yang berpotensi terbentuk oksida jika dia kontak dengan oksigen yang ada di udara. Tapi kita tidak melihatnya berbentuk endapan. Kenapa? Karena kontaknya hanya ada di permukaan saja, hanya di bagian atas bak mandi saja. Sementara jika kontaknya kita perluas, misalnya airnya itu membasahi dinding-dinding kamar mandi, ini memungkinkan kontak antara air dengan oksigen atau menjadi oksidanya. Ion-ion yang ada di sini yang berpotensi yang membentuk oksida itu akan terbentuk oksida juga jika kontaknya kita perluas lagi. Yang kedua, konsentrasi reaktan. Konsentrasi reaktan yaitu semakin tinggi konsentrasi, maka peluang untuk bertumbukan semakin besar, sehingga reaksi semakin banyak atau cepat terjadi. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Pada pasar modern, pengunjungnya yaitu tidak banyak, sedangkan pasar tradisional pengunjungnya sangat banyak. Yang ketiga, suhu reaksi. Suhu reaksi yaitu jika suhu dinaikkan, maka reaksi endoterm akan berlangsung lebih cepat. Misalnya pada proses pelarutan gula, kalau kita menggunakan air panas, maka gula pasir akan lebih cepat larut. Yang keempat, adanya katalis. Adanya katalis yaitu akan mempercepat reaksi. Misalnya kita mengunyah makanan, disarankan mengunyah lebih lama. Memungkinkan akan memicu enzim amilase yang akan diproduksi oleh air liur kita. Enzim itu akan bermanfaat sekali karena dia akan memecah karbohidrat. Selanjutnya, hukum laju. Hukum laju yaitu pengukuran laju secara percobaan menghasilkan hukum laju yang menyatakan
laju dalam konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Persamaan ini disebut hukum laju. Inilah persamaan lajunya. A plus B menjadi C plus D. A, B, C kali ini kita namai sebagai koefisien reaksi. Sedangkan laju sama dengan konstanta laju, sementara X dan Y kita sebut dengan order reaksi. Order reaksi selalu ditentukan oleh konsentrasi reaktan, tidak pernah konsentrasi produk. Selanjutnya, contoh reaksi nitrat oksida dengan hidrogen pada 1280 derajat Celcius dengan reaksi kimianya yaitu 2NO ditambah 2H2 menghasilkan N2 ditambah 2H2O. Data yang didapat yaitu pada percobaan 1, 2, dan 3. Untuk menghitung order reaksi untuk H2, konsentrasi reaktan lainnya dibuat tetap. Ketika konsentrasi H2 dibuat 2 kali lipat, ternyata lajunya juga 2 kali lipat. Dari sini kita bisa menghitung order reaksi kenapa sama dengan 1. Yaitu ada 2 pangkat berapa sama dengan 2, maka jawabannya adalah 1. Begitu pula untuk menghitung order reaksi dari NO. Konsentrasi reaktan lainnya yaitu H2 dibuat tetap. Konsentrasi NO yang sedang kita hitung dibuat 2 kali lipat. Ketika konsentrasi NO dibuat 2 kali lipat, ternyata lajunya berubah menjadi 4 kali lipat. Kita lihat dari sini, 2 kali lipat, 2 pangkat berapa menjadi 4, maka jawabannya 2. Dari sini bisa disimpulkan yaitu jumlah total order reaksi yaitu 3. Selanjutnya berapakah konsentrasi lajunya? Yaitu kita ambil dari data mana saja, kemudian kita masukkan ke persamaan laju, sehingga kita dapatkan nilai konstanta laju yaitu 2,5 kali 10 pangkat 2 per meter pangkat 2 kali detik. Selanjutnya, order reaksi. Yang pertama, reaksi order 0. Reaksi order 0 disebut order 0 jika perubahan konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi laju. Persamaan laju order 0 yaitu A membentuk produk. Lajunya yaitu sama dengan negatif delta dikali konsentrasi A per delta kali waktu. Order 0 juga bisa dituliskan konstanta laju dikali konsentrasi A di pangkat dan pangkatnya sama dengan 0. Waktu paruh order 0 yaitu konsentrasi A sama dengan negatif konstanta kali T ditambah konsentrasi A0. Maka selanjutnya T per setengah menghasilkan konsentrasi setengah kali konsentrasi A pangkat 0. Seterusnya setengah kali konsentrasi 0, konsentrasi A0 sama dengan negatif konstanta T setengah ditambah konsentrasi A0 dan menghasilkan konstanta T per setengah sama dengan konsentrasi A0 dikurangin setengah konsentrasi A0 sama dengan setengah konsentrasi A0. Selanjutnya, order reaksi yaitu yang kedua reaksi order 1. Sama juga A membentuk produk. Lajunya yaitu negatif delta konsentrasi A per delta T. Ini persamaan satunya. Sedangkan persamaan duanya yaitu K konstanta dikali konsentrasi A menghasilkan negatif delta konsentrasi A per delta T sama dengan konstanta kali konsentrasi A. Jadi persamaan 1 dan 2 disamakan
maka mendapatkan nilai K sama dengan negatif delta kali konsentrasi A per delta T dikali 1 per konsentrasi A sama dengan negatif delta kali konsentrasi A per delta T kali konsentrasi A. Waktu paruh order 1 yaitu tidak pernah bergantung pada konsentrasi reaktan. Besarnya selalu konstan, nilainya berbanding terbalik dengan konstanta laju. Selanjutnya, waktu paruh adalah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan turun menjadi setengah dari konsentrasi mula-mula. Menghitung waktu paruh yaitu reaksi order 1. Ln konsentrasi A per konsentrasi A0 sama dengan negatif konstanta dikali waktu. Selanjutnya T sama dengan 1 per konstanta Ln kali konsentrasi A per konsentrasi A0. Bila T sama dengan T setengah dikali konsentrasi A sama dengan konsentrasi A per 0, konsentrasi A0 per 2, maka T setengah sama dengan 1 per konstanta Ln dikali konsentrasi A0 per konsentrasi 0,2. Maka menghasilkan seperti ini. Selanjutnya order reaksi yang ketiga yaitu reaksi order 2, yaitu satuan konstanta laju order 2. A menghasilkan produk. Sama lajunya yaitu seperti yang tadi, tapi satuannya yaitu K sama dengan laju per konsentrasi A pangkat 2 sama dengan meter per detik dibagi meter kuadrat sama dengan 1 per meter dikali detik. Bisa juga A plus B menghasilkan produk, yaitu laju sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Menentukan waktu paruh order 2 yaitu ini rumusnya. Selanjutnya, contoh soal. Pada reaksi 2A, membentuk B adalah order 1 dengan konstanta laju sebesar 3,2 dikali 10 pangkat min 2 detik pangkat min 1 pada 60 derajat Celcius. Berapa waktu yang dibutuhkan agar A berkurang dari 0,9 mol menjadi 0,15 mol? Diketahui reaksi 2A membentuk B yaitu konstanta 3,2 kali 10 pangkat min 2 detik min 1. Konsentrasi A0 sama dengan 0,9 M dan konsentrasi A-nya yaitu 0,15. Pada reaksi sebesar 1 yang ditanya yaitu waktunya. Lalu dijawab laju sama dengan A konsentrasi A per laju sama dengan delta konsentrasi A per delta waktu sama dengan konstanta kali konsentrasi A pangkat 1. Rumus persamaan order 1 yaitu memakai rumus ini, kita masukkan rumusnya dan masukkan angka-angkanya yang telah diketahui. Baru kita hitung, yaitu menghasilkan 0,56 dikali 10 pangkat 2 detik sama dengan yaitu 56 detik. Terima kasih. Semoga sekian dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan semoga kalian bisa mengambil hikmah dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila banyak salah. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.